Bagaimana orang kaya membudgetkan pengeluaran mereka sehingga mereka semakin kaya, dan bagaimana orang miskin dan rata-rata membudgetkan pemasukan mereka kok mereka malah tambah miskin. Nah, makanya dalam video ini saya akan share tentang bagaimana caranya kita menyusun budgeting kita sehingga kita menjadi semakin kaya dan semakin kaya. Dan dengan menggunakan strategi budgeting yang akan saya share dalam video kali ini, maka hasil akhirnya adalah suka nggak suka, mau nggak mau Anda pasti makin kaya. Percaya sama saya, suka nggak suka, mau nggak mau, Anda pasti makin kaya. Kenapa? Karena yang namanya kesuksesan meninggalkan jejak. Sukses itu memberikan pola. Setiap orang-orang sukses memiliki satu pola. Dan pola yang mereka ikuti adalah pola mengelola uang mereka. Pola spending mereka itu 180 derajat berbeda dengan orang miskin dan orang rata-rata. Kalau Anda sekarang orang miskin atau orang rata-rata, dan Anda mengubah mindset dan pola keuangan Anda menjadi pola orang kaya, maka suka nggak suka Anda akan menjadi kaya. Karena Anda udah masuk ke dalam polanya orang kaya. Nah, bagaimana sih pola orang kaya itu? Anda simak video ini sampai habis karena banyak banget ilmu yang bisa Anda dapatkan. Pengetahuan-pengetahuan baru, ide-ide baru yang akan Anda dapatkan. Nah, kalau misalnya nih Anda nggak cukup ternyata, nggak cukup puas dengan hanya mendengarkan video ini, ingin lanjut, ingin mendapatkan yang namanya free online mentoring. Sekali lagi, free online mentoring artinya Anda akan kami bimbing secara gratis lewat online tentang bagaimana caranya membangun peternakan uang dan passive income untuk Anda untuk mencapai financial freedom. Anda bisa lihat di video ini, di link video ini ada description-nya di bawah sini. Itu ada yang namanya free online mentoring. Anda bisa klik di link tersebut, lalu Anda ikuti prosedurnya, Anda tinggal isi formulirnya, nanti Anda buka email Anda, lalu Anda konfirmasi di sana, Anda akan bergabung dengan free online mentoring dari Online D7. Nah, di free online mentoring ini Anda akan belajar lewat online, bisa lewat email atau lewat WA group. Kalau misalnya WA grupnya masih ada space, nanti Anda akan mendapatkan materi-materi dari saya dan dari tim-tim saya tentang bagaimana caranya meningkatkan kekayaan Anda dan meningkatkan kesuksesan finansial Anda. Oke, sekali lagi saya kasih tahu caranya. Anda lihat linknya di bawah di description video ini, itu ada linknya. Nanti Anda tinggal klik linknya, lalu Anda tinggal mengisi data diri saja. Linknya namanya adalah free online mentoring dari Online D7. Oke, nah sekarang ini bagaimana caranya orang kaya kok bisa ya membudgetkan uang mereka ya? Apakah orang kaya itu pengeluarannya lebih sedikit, mereka hemat-hemat seperti itu sehingga mereka menjadi kaya? Jawabannya adalah tidak. Orang kaya tidak menghemat uang mereka, mereka spendingnya juga banyak sekali, tapi spending mereka totally different. Spending mereka sangat-sangat berbeda dengan mereka yang miskin dan rata-rata. Bedanya apa? Jadi, kalau orang kaya itu mereka akan membuat orang kaya dan orang miskin, mereka pasti bikin yang namanya budgeting ya, budgeting seperti itu. Jadi dari atas ke bawah itu adalah yang pertama kali dikeluarkan, yang di bawah adalah yang terakhir kali dikeluarkan. Orang yang rata-rata itu mengeluarkan yang namanya untuk kebutuhannya dulu, lalu apa yang mereka inginkan, lalu kemudian baru mengeluarkan budget untuk investasi mereka atau untuk tabungan mereka. Sebaliknya, orang kaya, tadi kan orang miskin nih, untuk kebutuhannya dulu, lalu keinginannya, bedakan ya kebutuhan dengan keinginan ya. Kebutuhan artinya kalau nggak dibeli ya mereka nggak bisa hidup. Lalu keinginannya, apa yang mereka inginkan, kalau nggak ada sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena mereka ingin, mereka alokasikan budget di sana. Yang terakhir, itu adalah untuk berinvestasi atau untuk ditabung. Nah, sedangkan orang kaya itu berbeda. Orang kaya 25% atau kurang itu adalah untuk kebutuhan hidup mereka. Lalu 10%, sekali lagi 10% saja untuk keinginan mereka, kecil sekali. 10%. Lalu untuk investasinya atau untuk tabungannya itu adalah 65%. Nah, sebenarnya urutannya seperti ini. Kalau Anda orang yang kaya atau akan kaya, investment itu ada di atas. 65% investment itu ada yang pertama. Jadi gini, orang kaya ketika mereka mendapatkan income entah dari pekerjaan mereka, dari profesi mereka seperti dokter, seperti artis, selebriti atau selebgram seperti itu, atau pengacara mungkin, atau seperti orang-orang yang profesi seperti itu ya, bukan yang profesional, bukan yang pegawai seperti itu. Lalu atau sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, entah karyawan, profesional atau pengusaha, mereka dapat income dong dari pekerjaan mereka. Nah, income dari pekerjaan mereka kemudian mereka alokasikan. Oke, saya akan dapat income segini, misalnya 10 juta misalnya biar gampang. 65% mereka akan sisihkan dulu untuk yang namanya investasi. Jadi 6,5 juta dari 10 juta atau 13 juta dari 20 juta dan seterusnya, itu mereka akan sisihkan dulu. Mereka anggap uang hilang, mereka investasikan.
Seperti itu. Lalu kemudian sisanya, setelah 65% tersisihkan, baru kemudian ada yang namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu antara 10 sampai 25% dari income mereka, dari aktif income mereka. Untuk tempat tinggal misalnya, untuk makan misalnya, untuk transport ke tempat kerja, ketemu klien dan lain-lain seperti itu. Lalu terakhir 10% itu adalah untuk foya-foya. Untuk keinginan mereka, misalnya ingin gadget baru kah, ingin jalan-jalan liburan itu menggunakan 10% dari income mereka. Loh, tapi kalau 10% dari income ternyata nggak cukup untuk jalan-jalan gimana? Ya udah, jalan-jalannya nanti saja belakangan seperti itu. Jadi dengan budgeting atau alokasi seperti ini, 65% mereka benar-benar akan jadi ahead of the game banget. Mereka benar-benar cepat sekali mengakselerasi kekayaan mereka. Sedangkan si orang miskin, orang rata-rata itu sebaliknya. Pertama, 55% untuk kebutuhannya dulu. Ternyata kebutuhannya lebih gede kalau misalnya orang miskin rata-rata. Kenapa? Karena mungkin dengan income lebih kecil tapi mereka inginnya lebih banyak. Misalnya income masih pas-pasan nih, tapi karena merasa udah punya duit, tiba-tiba jadi pengen yang tadinya pakai motor jadi mau punya motor baru, atau dari motor jadi beli mobil kecil dulu, atau udah punya mobil kecil jadi mobil gede, sehingga needs-nya, kebutuhannya sangat gede. Apalagi mau belinya pakai financing, pakai leasing, nyicil seperti itu. Oh, cicilannya besar sekali. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Seperti itu akhirnya ya nggak maju-maju. Nah, kemudian yang lebih menyedihkan lagi adalah untuk keinginan mereka, untuk yang sifatnya apa ya, jalan-jalan, konsumtif, foya-foya, mereka kan alokasi 40%. Jadi setelah gaji masuk, lalu gajinya keluar untuk bayar cicilan untuk barang-barang yang konsumtif, ganti handphone baru, beli jam tangan baru seperti itu. Selanjutnya apa? 40%. Sisanya, oh mereka merasa yang penting bills-nya apa, tagihan-tagihan udah kebayar, ada sisa uang nih. Ya udah, sisa uangnya saya pakai buat yang konsumtif, buat jalan-jalan, buat apa namanya? Buat party, buat makan-makan, buat liburan seperti itu. Jadi itu adalah untuk barang-barang yang diinginkan seperti itu ya, atau yang foya-foya sifatnya konsumtif. Dan terakhir 5% adalah buat tabungan atau investasi dengan catatan kalau masih ada sisanya. Nama juga menyisihkan sisa ya kalau ada sisanya. Kalau nggak ada ya nggak ada yang disisihkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kerja dapat income, keluar terus income-nya. Meskipun sama-sama nih, orang yang akan kaya dapat 20 juta sekarang gajinya, orang yang miskin rata-rata dapat 20 juta juga. Tapi yang kaya mereka menyisihkan 13 juta untuk diinvestasikan, menghasilkan passive income. Dan yang satu lagi 20 juta itu uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Kalaupun disisihkan hanya 5%. 5% dari 20 juta hanya berapa? Sejuta saja. 1 juta dari 20 juta yang mereka tabung, sedangkan yang satunya lagi orang kaya 13 juta dari 20 juta. Pertanyaan saya, mana yang akan lebih cepat bebas finansial? Tentu saja yang 13 juta. Mana yang pada akhir-akhirnya ketika terjadi apa-apa dengan pekerjaan mereka akan jadi miskin semiskin-miskinnya adalah yang sebelah sini, karena yang di sini dia benar-benar tidak menyisihkan apapun untuk masa depannya. Orang kaya, mereka lebih baik mereka tampak miskin tapi sebenarnya uangnya banyak daripada mereka tampak kaya tapi mereka tidak punya uang. Banyak orang lebih baik tampak kaya daripada kaya beneran. Sedangkan orang-orang yang kaya, mereka tampak tidak kaya, tapi mereka tahu mereka bebas secara finansial. Kapanpun mereka berhenti bekerja, mereka akan tetap bisa hidup, mempertahankan gaya hidupnya karena passive income lah yang membiayai gaya hidup mereka. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa punya passive income? Kita harus beli aset yang menghasilkan passive income. Ada banyak banget jenis aset yang bisa menghasilkan passive income. Misalnya, saham yang memberikan dividen, atau Anda membuat channel YouTube, Anda buat video-video di channel YouTube Anda yang menghasilkan iklan atau income dari iklannya. Itu juga aset loh. Atau Anda membuat blog yang kemudian blognya punya banyak sekali traffic sehingga Anda bisa pasang iklan di sana dan Anda dapat income juga dari iklannya. Banyak banget. Atau Anda bisa menggunakan sesuatu yang namanya robot trading forex autopilot. Trading forex itu adalah active income karena Anda harus memantau pasar 24 jam, tapi dengan adanya sistem autopilot, Anda tidak perlu pantau sama sekali software atau sistem yang bekerja untuk Anda 24 jam sehari, dan itu bisa menghasilkan passive income untuk Anda setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan sepanjang tahun. Asik apa asik banget. Nah, kalau Anda mau tahu bagaimana caranya mendapatkan software trading forex autopilot, atau Anda ingin informasi lebih lengkap, Anda bisa lihat di description video ini ada customer service-nya, call center-nya. Saya udah pasang banyak sekali nomornya. Anda bisa hubungi salah satu atau semuanya juga nggak apa-apa. Anda bisa tanya-tanya informasinya, dan kalau ini benar-benar cocok untuk Anda
Anda bisa coba seperti itu. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya apa yang saya share bagi Anda dalam video kali ini. Dan kalau sekali lagi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan free online mentoring online D7. Free online mentoring, Anda akan mendapatkan mentoring, coaching dari kami. Kita bisa banyak diskusi, entah lewat YouTube channel, entah lewat Instagram online itu, atau lewat email-email yang kami kirimkan. Akan ada materi-materi, sebanyak sekali materi yang kami akan share kepada Anda tentang bagaimana caranya meningkatkan income Anda, benerin mindset Anda supaya Anda benar-benar bisa mencapai yang namanya financial freedom. Ini sekali lagi, ini adalah gratis, ini murni dari online itu untuk membantu Anda lebih sukses lagi secara finansial. Oke, terima kasih. Jangan lupa Anda like video ini, share video ini kepada teman-teman Anda, dan jangan lupa Anda subscribe channel D7 TV dan Anda aktifkan notifikasinya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.